Semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Itu perintah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum kita yang tertinggi. Susi Pujiastuti harap Prabowo Subianto naikkan gaji ASN 200%. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, sekaligus pengusaha Indonesia Susi Pujiastuti berharap Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan gaji pegawai negeri sipil, PNS, hingga 200%. Menurut Susi, hal itu sebagai salah satu cara agar korupsi di Indonesia bisa dicegah. Komentar Susi ini disampaikan usai Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji 280% untuk hakim di Indonesia. Di media sosial X miliknya pada Kamis, 12 Juni 2025, Susi pun sepakat dengan keputusan tersebut. Bahkan menurut Susi, gaji polisi, TNI, dan aparatur sipil negara, ASN, juga harus naik 200%. Menurutnya, hal itu bisa sebagai upaya membuat ASN bekerja secara profesional lantaran pendapatannya kompatibel dengan swasta. Bila kita mau jujur, realistis dan berbenah untuk nantinya bisa menghentikan mengurangi korupsi secara drastis, numerasi gaji PNS, TNI Polri harus naik minimal 200% supaya layak dan kompatibel dengan swasta, usulnya. Namun kata Susi, tentu saja syarat ketatnya, profesionalisme harus dipatuhi oleh ASN. Pun rekrutmennya juga harus berkualitas. Dinas dan sebagainya dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan, dan gaji, saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Itu perintah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar
adalah sumber hukum kita yang tertinggi. Benar Pak Ketua? Ya, saya benar. Saya itu kalau masalah ilmu, saya cari yang menguasai ilmu paling tinggi. Kalau ilmu hukum, ya hakim-hakim agung. Jadi kalau hakim-hakim agung sudah membenarkan, sudah ada fatwa, saya nggak ragu-ragu. Jadi Presiden disumpah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pak Ketua, benar kah? Kemudian Presiden juga disumpah untuk menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Benar? Saya tidak ragu-ragu, saya akan jalankan segala perundang-undangan di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup sekian. Yang penting itu kan. Saudara-saudara, semua unsur lain sabar. Saya menganggap bahwa saya tidak keliru, malah saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar, tapi sudahlah. 18 tahun hakim tidak menerima, 3% aja nggak terima, benar? 5% aja tidak terima, benar? Hari ini Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik yang paling junior 280%. Dan itu tidak memanjakan. Itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan itu masih nggak mempan. Tapi sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat kita tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Siapapun melanggar hukum, siapa mau bikin macam-macam, patuhi hukum untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita semua. Saya menjaga supaya orang tidak dipermalukan, tapi saya lihat banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja. Kita akan tertibkan negara ini. Kita akan bikin Indonesia berhasil karena sistem hukumnya yang baik. Yang lain normatif, menjaga marwah, profesionalisme, bla bla bla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengukuhan Hakim tahun 2025 telah selesai. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Menghadap Allah. Dan terbaru, Menkes menyebut bahwa orang yang memiliki gaji 15 juta rupiah per bulan pasti lebih sehat dan lebih pintar. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa orang yang memiliki gaji 15 juta rupiah per bulan
pasti lebih sehat dan pintar dibandingkan dengan yang bergaji 5 juta rupiah per bulan, kembali menuai kontroversi. Pernyataan itu pun langsung ramai diperbincangkan. Namun Menteri Kesehatan menjelaskan sebenarnya celetukannya adalah peringatan bagi masyarakat akan pentingnya menjaga berat badan kalau yang soal celana jeans guna mencegah risiko kesehatan jangka panjang. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Sekarang gimana caranya untuk menjaga kita tetap sehat? Itu istilahnya tuh promotif dan preventif. Promotif artinya mengedukasi, menjaga lifestyle, termasuk lingkar perut. Itu proses menjaga lifestyle kan, dan itu harus diedukasi. Tugasnya saya adalah melakukan. Saya coba seperti itu. Saya sengaja kadang-kadang siang keluar, mohon maaf Bu, cuci mobil, cuci kendaraan. Saya coba diskusi bagaimana dia memulai usahanya cuci kendaraan, berapa modalnya, seperti apa. Itu yang saya lakukan. Nah, ini terus terang setelah kita menjalani masuk pensiun ini, ya, saya mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan diri saya. Ini saya sudah pensiun tahun lalu ya. Dan jujur aja saat kita mau masuk ke pensiun ini, makanya saya coba, kami membangun usaha bukan untuk bertahan hidup, bukan. Karena sekedar hidup, uang pensiun saya sudah cukup. Tapi bagaimana kita memberi contoh bahwa usia tua tetap semangat dan sehat dan bisa bermanfaat dan produktif. Itu sebetulnya intinya. Kalau tidak kita produktif, ya mungkin akan kesehatan juga akan terganggu ya. Kita lihat contoh ya, banyak hal misalnya ya. Rasa takut itu serta-merta itu langsung hilang. Ini kita lihat ya, bagaimana kita waktu kita pensiun. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ketakutan-ketakutan itu selalu timbul. Bagaimana? Nah, makanya di sini kita coba, jika hanya mengandalkan penghasilan pensiun, ya per bulannya, ya mau jadi apa kita? Ya ketahuan paling tinggi diterima berapa sih, 5 juta. Saya masa kerja saya 38 tahun 6 bulan ya. Gaji pensiun saya yang saya terima hanya 5 juta. Bagaimana bisa kita? Apalagi kalau misalnya ada tanggungan lagi. Syukur kepada Tuhan, saya kebetulan anak saya empat-empatnya sudah selesai dan sudah bekerja semua. Tapi saya hanya menerima aja. Banyak keluarga tantangan, udahlah nikmati aja, jalan-jalan aja ke Yerusalem. Ya, banyak yang seperti itu. Udah jalan-jalan, terima kemarin uang taspen saya terima kurang lebih sekitar 90 juta. Ya, udah jalan aja sama istri, sama orang tua. Banyak yang seperti itu. Tapi apa yang saya pikirkan? Setelah pulang dari sana mau jadi apa? Itu. Nah ini banyak hal ya. Jadi kita lihat juga banyak juga orang pensiun itu ya. Contoh saya kebetulan tinggal di Depok, di Cimanggis. Kebetulan di sekitar situ banyak sekali orang BKN. Dan rata-rata sudah pensiun yang ada di sana. Tinggal mungkin Pak Pur ya, karena saya satu RW dengan Pak Purwanto ya. Banyak teman-teman yang sudah pensiun, jadi sepertinya ya gimana ya. Itu yang kita lihat. Jadi kalau kita kurang produktif, kebugaran, kesehatan juga kita menjadi terganggu. Ya, jadi banyak kaitan-kaitannya. Jadi secara otomatis kalau kita sudah di rumah, ya motivasi pun sudah tidak ada. Jadi kita kalau tetap harus ada di rumah, agak sulit itu. Jadi ini saya sekadar berbagi pengalaman ya. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi begitu kita pensiun itu harus ada keberanian. Banyak orang yang tidak berani gitu. Keberaniannya itu hilang.
Pertama itu yang harus kita pikirkan tentu apa yang harus kita lakukan setelah pensiun. Itu harus sudah terbenak. Saya udah termasuk terlambat ini. Ini teman-teman semuanya di sini masih muda-muda, masih ada kesempatan. Cukup panjang gitu ya. Artinya persiapannya jauh lebih matang. Dibanding dengan saya tinggal setahun lagi mau pensiun baru berpikir gitu. Ini baru saya rasakan gitu ya. Nah ini, jadi kita harus memikirkan hal-hal apa yang harus kita lakukan. Kalau sudah kita mencoba membangun tadi, karena saya berpikir, banyak yang mengajak, Pak udah jualan batu es aja. Ada yang seperti itu. Saya coba, jual minuman saja. Banyak sekali tawaran-tawaran itu. Makanya kita coba, mau tidak mau kita harus membangun usaha. Jadi kalau bangun usaha tentu ada resiko-resiko yang harus kita terima. Ya. Nah ini perlu, makanya pertimbangan-pertimbangan tadi harus kita pikirkan dengan matang. Sehingga Pak, kita bisa memutuskan usaha apa yang paling tepat untuk kita bangun. Nah, setelah kita tentukan kita mau bergerak di bidang jasa, di bidang apa, nah itu baru mulai kita membuat konsep. Konsep-konsepnya seperti apa? Itu akan sia-sia. Karena apa? Di perjalanan itu banyak godaan. Banyak tantangan di situ. Bahkan ada juga mungkin di orang-orang di sekeliling kita termasuk keluarga belum tentu sepenuhnya mendukung apa yang kita pikirkan. Itu penting sekali ya. Jadi dukungan keluarga itu cukup penting ya. Nah inilah setelah kita mempertimbangkan semuanya itu baru kita menetapkan usaha apa yang kita akan lakukan. Dan peluangnya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu yang kita coba. Setelah saya mempertimbangkan kemarin itu, awalnya itu saya karena berpikiran dengan jasa. Banyak sebetulnya sih yang mengajak, tapi saya coba berpikir kita bergerak di bidang usaha jasa. Nah, awalnya saya itu membuka JNT Express, kerjasama dengan JNT Express. Ya, kita coba saya diskusi-diskusi ya dengan membuka awal usaha ini. Kita buka. Setelah kemudian sambil berjalan itu kita lakukan juga Raga Car Wash. Ya, kita buka usaha cucian mobil ya, motor ya. Kemudian kita juga sekarang ini sudah masuk ke dalam warkop atau kafe. Jadi di dalam satu kondisi tertentu, tempat tertentu itu sudah kita desain seperti itu. Nah, ini yang kita coba ya. Nah, ini seperti JNT Express ini. Ini baru kita buka pada Februari, tanggal 1 Februari 2025. Ini kita lakukan. Ya modalnya ya cukup kecil ya, sekitar 20-25 juta sudah cukup modalnya. Ya, ini kita buka usaha ini, ya tentu memang di sini buka usaha ini harus ada yang jaga. Kalau tidak ada yang jaga ya nggak bisa gitu. Ya, kemudian ini kita coba membangun usaha cucian mobil. Ya. Alhamdulillah puji Tuhan, usaha cucian mobil ini kita launching itu tanggal 23 Maret. Dan baru benar-benar baru 23 Maret 2025 ini. Ya. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu, ya. Ini usaha yang kita bangun ini pas kebetulan momennya itu mau Idul Fitri. Jadi banyak sekali ya. Sampai saya juga kewalahan. Jujur aja anak-anak saya terjunkan ikut ke bekerja gitu. Ya ini dia nih, anak-anak saya semua bantu saya. Saya ikutkan karena apa? Ternyata cukup banyak gitu ya. Nah ini usaha-usaha ini memang tantangannya berat gitu ya. Tapi kalau kita gigih tetap berjuang itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam usaha cucian ini, saya justru sudah memperkerjakan 2-3 orang di situ. Ya, tadi di JNT Express-nya saya mempekerjakan 1 orang, di Car Wash ini saya mempekerjakan 2-3 orang di situ. Artinya sekarang saya sudah menggaji orang. Gitu. Dari usaha ini ya. Nah, kemudian tanggal 25 April kemudian itu saya buka kafe.
warkop ya. Nah ini kondisinya ya. Dan kebetulan ya kita desain tempatnya itu ya memang agak terbuka ya. Jadi sekarang di warkopnya pun banyak juga orang yang menggunakan rapat-rapat kecil, meeting di situ. Dan kita tidak sewa tempatnya, tidak sewakan. Cukup dengan minum kopi aja dia di situ sudah cukup bayarannya. Dan itu memang sangat menarik ya. Sehingga banyak orang, Pak, boleh nggak kami di sini meeting? Ya silakan aja gitu ya. Nah ini tempat usaha warkop kita ya. Nah ini kemarin ada teman dari BKN mantan pensiunan juga datang berkunjung ke sana melihat ya bagaimana kita di sana ya. Jadi ya sempat dipoto, direkam gitu ya. Nah ini usaha-usaha yang kita bangun ya. Dan jujur kalau warkop ini juga saya memperkerjakan saat ini baru 1 orang. Karena dan warkop ini harus dijaga oleh anak muda. Karena rata-rata warkop itu buka sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu. Jadi ini yang kita coba bangun Bapak Ibu ya. Nah, saya yang menjadi kendala kita dalam merintis usaha tadi itu terus terang ya, semuanya itu adalah dari modal. Ya. Untungnya kita punya tabungan sedikit-sedikit. Itu yang selama ini kita gunakan. Ditambah dengan taspen tadi yang saya terima. Mau diapain? Kan gitu. Saya mau memanfaatkan itu. Yang bayangan saya tadinya ini cukup gitu ya. Modal itu sudah cukup untuk berjalan gitu. Ternyata begitu kita bangun, waduh, saya jujur aja kelimpungan. Dan saya juga beruntungnya sebelum saya pensiun saya sudah minjem dari BRI. Ya. Dan modal dari BRI itulah yang saya anggap sebagai tabungan sebetulnya untuk menolong saya gitu. BRI itu kan ada BRI multiguna ya, itu yang kita coba pakai ya. Tapi begitu berjalan usaha ini, sedang berjalan pembangunannya dan mohon maaf Bapak Ibu, saya di tempat usaha ini saya siapkan mes. Jadi pekerja itu saya siapkan tidur di situ. Dia tidur di situ, makan pun saya berikan gitu. Makan mereka sehari-hari itu mereka saya siapkan ya. Kalau masak mereka sendiri tentunya ya. Saya tinggal siapkan kompor, beli beras, beli ini. Saya silakan mau makan masak sendiri gitu. Jadi seperti itu saya buat konsepnya gitu. Nah, ketika ini berjalan Bapak Ibu, udah mau di akhir modal saya habis. Nah, terakhir kemarin itu saya bingung mau ke BRI, mau gimana? Di BRI pasti punya utang. Nggak mungkin diberikan lagi kan begitu. Sehingga apa? Dengan susah payah saya mencoba diskusi, akhirnya saya minjem lewat KUR, kredit usaha rakyat. Jadi saya minjem. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya ketemu dengan orang BTN, sehingga orang BTN itu bisa memfasilitasi dan memberikan pinjaman kepada saya itu sekitar 200 juta. Nah, itulah makanya semuanya usaha tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, tantangan di situ bukan hanya di dalam modal usaha tentunya ya. Ternyata banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika sudah berjalan. Tadi sudah saya jelaskan modal. Yang kedua, keluarga. Bagaimanapun keluarga, suami istri, kalau tidak sejalan, tidak seia sekata, akan sulit. Kenapa? Ya, masing-masing harus punya dukungan. Kalau tidak didukung kita dengan sepenuh hati, ya tentu akan berat gitu ya. Kemudian, begitu usaha sudah mau berjalan, bagaimana operasionalnya? Ini juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya butuh SDM. SDM-nya sampai sekarang ya itu ada. Kadang-kadang ya, mohon maaf ya, yang namanya di cucian, hari ini besok sudah pergi. Ada yang seperti itu. Ya. Nah ini bagaimana kita tawarkan kepada pengelolaan operasional dan sama SDM-nya ini harus betul-betul bisa kita tangani gitu ya. Jadi kalau tidak didukung oleh karyawan atau operasional yang cukup, nah memang
BTN pernah sekali memberikan kami bimbingan ya, bagaimana membangun manajemen dari usaha ini sehingga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah kemudian yang kita harapkan juga di sini ada marketing ya, marketing. Dan begitu kita sudah marketing lewat FB, lewat TikTok, ternyata jujur aja sekarang sudah jadi banyak tawaran. Ya. Begitu kita dilihat mungkin tadi JNT Express berjalan, ya, ternyata dari PT Pos pun hadir. Kemarin datang ke tempat situ, malah mau menawarkan kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Dan mohon maaf hari ini juga mungkin ada rencana untuk tindak lanjut untuk pembicaraan gitu. Karena mungkin dilihat dari lokasi strategisnya cukup gitu ya. Jadi memulai modal usaha ini memang harus ada hitung-hitungannya. Benar-benar kita berani ya bagaimana untuk mengembangkan usaha ini ya. Kendala-kendala kecil di lapangan itu banyak ya, banyak yang kita hadapi. Contoh aja misalnya kayak di JNT Express kemarin itu sudah ada paket ya, kirimannya paketnya salah kirim. Ada yang seperti itu. Ada juga paketnya hilang gitu ya. Makanya saya di lokasi itu kita coba tanamkan ya segala sesuatu di situ termasuk pemantauan monitor, CCTV, semuanya kita semua titik itu kita coba pasang supaya kita lihat di mana letaknya. Jangan sampai nanti kita dengan mitra jadi kurang enak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi saat ini kita coba pasang di sini di tempat kita ini, namanya kita buat Raga adalah rasa keluarga. Jadi semuanya dengan penuh dengan rasa keluarga, termasuk harganya pun harga keluarga gitu. Jadi kita coba seperti itu. Jadi saat ini yang baru kita fokus adalah di Car Wash, kemudian di Warkop dan di JNT. Dan mudah-mudahan ini nanti mungkin akan berkembang ke usaha-usaha yang lain. Dan saya kira itu Bapak Ibu ya. Nah untuk memikat para pelanggan kita, customer kita, nah ini kita buat card ya, loyalty card bagi para pelanggan. Jadi nanti kita berikan kalau dia udah 8 kali, yang ke-9 kali gratis untuk nyucinya seperti itu. Dan awal-awal pun itu kita buka, setiap pengunjung itu kita berikan kopi atau teh secara cuma-cuma dan gratis gitu. Itu kita buatkan seperti itu. Dan sekarang di tempat kita pun sudah kita siapkan kopi dari kampung kita, dari Sidikalang sana, ya, supaya itu adalah daya tarik tersendiri. Jadi kalau Anda mau menikmati kopi asli yang dari Sidikalang, silahkan datang ke warkop kita di Raga. Jadi itu Bapak Ibu mungkin pengalaman ya yang kami dapatkan. Nah inilah kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya, berjalan. Nah ini kegiatan yang kita lihat ya. Nah saya kira itu mungkin sekedar info dari kami ya, bagaimana pengalaman kami kita ketika memulai usaha ini. Mohon doanya dan saya harapkan juga yang hadir di sini sekali-sekali bisa berkunjung ke sana.